Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita akan buat nih, kalian bisa lihat. Ini apakah? Ini adalah paduan roti dan chiffon cake. Rasanya enak banget dan sangat lembut. Untuk caranya mudah banget, kalian pasti nggak akan menyangka. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, pertama bahan roti dulu. Di sini kita gunakan tepung terigu protein tinggi dan sedang. Kemudian 2 kuning telur agar lembutnya sama dengan chiffon. Kemudian gula pasir, air susu atau UHT hangat ya, air susunya hangat. Lalu margarin, garam, ragi instan, dan pewarna makanan berwarna merah. Nah, sesuai temanya kali ini masih tema Hari Kemerdekaan, merah dan putih, tapi agak pink merahnya. Oke, kita masukkan dulu tepung terigu protein tinggi dan sedang. Di sini kita campurkan dengan protein sedang agar nanti tekstur rotinya itu tidak terlalu kenyal ya. Nah, kemudian masukkan semua bahan kering, tentunya garam berseberangan dengan gula dan ragi instan. Ini kita aduk dulu. Kemudian buat lubang pada bagian tengahnya, kita masukkan 2 kuning telur. Gunakan 2 kuning telur kali ini ya, agar hasilnya tuh gurih banget dan enak, lembut pastinya. Nah, sekarang kita akan tuangkan air susu hangat. Bisa UHT atau susu bubuk 2 sendok makan yang kalian campurkan dengan cairan sebanyak yang tertera pada resep ini untuk cairannya. Nah, sekarang kita aduk sampai semuanya tercampur. Nah, jadi ya kali ini kita buat roti kemerdekaan. Roti kemerdekaan tapi ntar aja deh tapinya ya. Ini sekarang kita lihat dulu. Mama Eji beralih mencampurkannya dengan tangan agar bisa merasakan konsistensi adonannya. Ini terus kita campurkan sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Nih, jadi 1 kali memancing 2-3 pulau kita seberani. Salah ya. Sekali menyelam minum air lah. Nah, sekarang kita masukkan margarinnya. Kemudian kita campurkan kembali tentunya sampai tercampur. Margarinnya tidak ada lagi yang terlihat warnanya yang lebih dominan. Nah, jadi ini kue sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali mengoven kita akan mendapatkan 2 hasil, yaitu roti dan cake. Cake-nya jenis chiffon cake. Nah, jangan takut ya bagi kalian untuk yang membuat chiffon cake, pasti tidak akan gagal jika mengikuti tutorial ini sampai selesai. Ini sekarang kita lipat balik kemudian bulatkan. Teksturnya itu tidak kering, agak lunak ya, sedikit melekat. Tapi jika terlalu melekat banget, kalian bisa tambahkan dengan sedikit terigu. Nah, sekarang kita istirahatkan dulu selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini kita tidak menggunakan sistem ulen ataupun mixer ya. Tapi kalau kalian menggunakan mixer juga boleh. Nah, setelah 30 menit, kita aduk balik lagi seperti ini. Folding ke tengah semuanya, membentuk bulatan. Ini semakin lama kalian bulatkan seperti ini, teksturnya itu semakin kokoh gitu, nggak terlalu lunak lagi. Nah, sekarang kembali kita istirahatkan selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Ini tergantung dari suhu ruangan kalian. Nah, sekarang kita folding balik lagi. Nih, seperti ini. Setelah 30 menit yang kedua kita istirahatkan kembali sampai 20 atau sampai 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipatnya seperti ini. Memang agak lama ya, karena kan kita nggak ngulen ya kan, nggak capek, tapi kalian harus sabar menanti agar adonannya halus tanpa kita ul-ul. Tadi adonannya udah dikempiskan, taburi sedikit permukaan papan kerjangan terigu, kemudian kita campurkan sedikit sampai ini terasa halus di tangan ya. Kemudian gulung memanjang dan akan kita bagi menjadi 2 bagian.
Bagian pertama kita bulatkan kembali. Seperti ini. Kita letakkan dulu di wadah. Nah, bagian yang kedua akan kita beri warna merah. Jadi kita gunakan pewarna makanan berwarna merah. Di sini Mama Ji menggunakan warna merah cabai. Entahlah, ini udah yang paling cetar sepertinya warnanya ya. Nah, ini setelah keskip ya. Saat meletakkan pewarnanya, gak apa-apa ya. Jadi masukkan pewarnanya secukupnya aja. Nah, tentunya karena kita tambahkan pewarna bentuk cairan ini, teksturnya akan kembali lunak. Kalau terasa lunak, itu kalian bisa taburi dengan sedikit terigu. Nah, ini kita campurkan dulu. Memang agak melekat di papan kerja, jadi kalian bisa gunakan scraper sebagai alat bantu. Kemudian tambahkan sedikit lagi terigu sampai terasa nyaman di tangan tapi tidak keras. Nih, udah seperti ini. Kita letakkan dulu, istirahatkan 15 menit agar adonannya rileks dan mudah dibentuk. Nah, setelah 15 menit, kita ambil dulu bagian yang merah, rolling, kemudian kita pipihkan, melebar, membentuk persegi panjang. Untuk ketebalannya kurang lebih 1 sampai 1,5 mm. Sentimeter. Nah, udah, sekarang kita pindahkan dulu ya papan kerjanya, mau dipakai lagi untuk memipihkan adonan yang putih. Kembali kita pipihkan lagi kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. 1 cm aja cukup ya kayaknya. Nah, sekarang kita tumpuk seperti itu dan gulung. Nih, seperti ini. Kita panjangkan sambil kita rolling agar halus, jepit bagian pertemuan ujungnya. Bagi menjadi 2 bagian. Nah, kemudian siapkan loyang. Ini loyang roti tanpa tutup dengan ukuran 26 x 10 x 10 cm. Karena ini rotinya besar ya. Ukurannya agak besar. Untuk roti kalian boleh gunakan setengah resep. Untuk chiffon cake-nya tetap 1 resep dengan loyang ukuran 20 x 10 x 10. Alasi loyang dengan baking paper, olesi margarin tapi hanya setengah loyang dari dasar ke tengah, tidak seluruh permukaannya. Mengapa? Nanti Mama Ji akan jelaskan ya. Ini akan kita istirahatkan dulu selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat baru kita buat bahan chiffon cake-nya. Dan ini bahan-bahannya tepung terigu protein rendah, gula pasir, telur, susu, minyak sayur atau minyak goreng ya Mama Ji menyebutnya. Kemudian pewarna makanan berwarna merah. Bersihkan dulu papan kerjanya. Kemudian kita pisahkan kuning dan putih telurnya. Nah, ini akan kita gunakan kuning telurnya dulu ya. Nah, jadi mengapa olesan margarin hanya sampai setengah dinding loyang? Setengah itu dari dinding dasar sampai setengahnya aja, nggak sampai ke atas. Karena jika kita olesi seluruh permukaannya, nanti chiffon cake-nya nggak mau melekat pada dinding-dinding loyang. Jadi khusus kita olesi hanya untuk rotinya aja. Jadi seperti itu. Nah, ini kita setelah aduk kuning telur, masukkan gula halus, kemudian tepung terigu protein rendah, lalu susu, air susu atau bisa pakai SKM juga ya, atau susu UHT, campur jadi satu. Kemudian tadi yang terakhir masukkan minyak sayur, yang terakhirnya lagi. Kemudian pewarna merah. Udah, kita singkirkan dulu. Sekarang kita akan buat putih telurnya. Putih telur, kemudian setengah sendok teh COT atau bisa kalian gunakan jeruk nipis atau sedikit cuka, setengah sendok teh cuka. COT itu cream of tartar ya. Nah, gula halusnya nanti dulu. Ini kita mix sebentar sampai terlihat sedikit mengembang. Kemudian masukkan gula pasirnya secara bertahap. Nah, jadi mengenai olesan loyang tadi tidak diolesi sampai atas karena
bagian setengah ke atas itu nanti yang akan kita timpa dengan sifon agar sifonnya bisa melekat pada dinding loyang, jadi nggak ambles. Nah, begitu caranya ya kan. Nah, sekarang setelah masukkan gula halusnya secara bertahap, mix kurang lebih 10-15 menit atau sampai warnanya putih pucat dan kaku. Kita ambil sebagian untuk pancingan, masukkan ke adonan kuning telur. Nah, kalau udah, kita tuangkan aja deh. Nah, saat ini oven tentunya udah kalian panaskan terlebih dahulu ya, 20 menit sebelumnya dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, sekarang kita aduk balik. Aduk balik itu mangkoknya juga diputer ya. Tangan kanan memutar spatula, tangan kiri memutar mangkuk. Nah, sekarang ini dia setelah 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat sesuai suhu ruangan. Rotinya tadi udah mengembang dan hampir menutupi seluruh permukaan loyang. Kemudian tuangkan adonan sifonnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa dihentakkan. Oke. Sekarang akan kita oven selama 40 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. 40 menit karena ini adonannya besar ya. Nah, setelah 20 menit, keluarkan. Segera kalian potong dengan pisau yang tajam sedikit permukaannya, diberi garis seperti itu ya. Kita seal. Kemudian lanjutkan membakar dan ini hasilnya. Udah jadi. Nah, setelah hangat, siap kita keluarkan. Tuh, kita sisir dulu bagian tepinya agar mudah keluar. Ini sangat lembut ya. Lembut banget. Rasanya tentu enak dengan bahan-bahan yang kalian bisa lihat tadi komposisinya. Tuh. Jadi paduan rasa roti dan cake ada di dalam satu potongan ini. Nah, bisa jadi ide untuk jualan nggak nih? Sajian untuk keluarga oke banget. Jadi kalian nggak perlu lagi cari roti atau cake, chiffon cake di luaran. Dan jika ini dilombakan pada saat 17 Agustus atau perayaan 17 Agustus nanti, wih, kalian pasti menang. Nah, ini lembut sekali ya. Caranya mudah toh, asalkan kalian ikuti tutorialnya tadi sampai selesai. Oke, nih sangat lembut, diremes-remes juga. Kembali lagi seperti semula. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Enji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.